Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan belajar bersama membahas tentang proses berpikir reflektif matematis. Nah, video ini dibuat oleh kami kelompok 5, yaitu Abdur Rashid Fuadi dan Mutiara Ayu Lestari. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas berpikir matematik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Widodo Winarso, MPD. Nah, apa saja sih submateri dalam proses berpikir reflektif matematis? Yang pertama, ada persepsi. Kedua, yaitu ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang ketiga, yaitu kerangka berpikir matematik secara abduktif dan deduktif. Dan yang terakhir, itu ada ilustrasi proses berpikir reflektif matematis. Nah, langsung saja ya kita bahas tentang persepsi, yaitu membahas tentang hubungan matematika dengan proses berpikir. Nah, teman-teman, pembelajaran matematika itu mencakup banyak hal yang bermanfaat bagi diri siswa. Contohnya yaitu melatih siswa agar dapat memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, pembelajaran matematika menuntut siswa untuk berpikir karena permasalahan matematika itu memuat keterkaitan antar konsep, hubungan sebab akibat, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan berpikir yang baik akan membuat siswa memahami konsep dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Salah satu kemampuan yang mendukung pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika yaitu kemampuan berpikir reflektif yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, lalu apa sih pengertian berpikir reflektif matematis itu? Di sini terdapat banyak pengertian dari para ahli. Yang pertama yaitu Wikiversity. Nah, menurut Wikiversity itu berpikir reflektif matematis yaitu serangkaian langkah-langkah rasional logis berdasarkan metode ilmiah mendefinisikan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu menurut John Dewey. Nah, menurutnya berpikir reflektif matematis itu merupakan sesuatu yang dilakukan dengan aktif, gigih, dan penuh pertimbangan untuk membuat suatu kesimpulan. Lalu, menurut Taggart, berpikir reflektif matematis merupakan proses membuat informasi dan membuat keputusan logis tentang pendidikan, kemudian menilai keputusan itu dengan seksama. Ya, selanjutnya yaitu menurut Lippmann. Menurutnya, berpikir reflektif matematis merupakan kemampuan untuk berpikir dengan perhatian pada asumsi dan didasarkan pada bukti untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya menurut Caesar. Menurutnya, berpikir reflektif matematis yaitu kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang dibutuhkan. Terakhir yaitu menurut Kurol. Menurutnya, proses berpikir reflektif matematis yaitu proses di mana individu menganalisis, mengevaluasi, memotivasi, mendapat makna yang mendalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, sehingga kami membuat suatu kesimpulan berdasarkan pengertian dari beberapa ahli tentang proses berpikir reflektif matematis. Menurut kami, berpikir reflektif matematis ini merupakan proses berpikir yang melibatkan penalaran logis dari apa yang individu ketahui untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, seperti itu teman-teman tentang pengertian proses berpikir reflektif matematis. Teman-teman, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Abdur Rashid Fuadi. Nah, simak kembali ya. Disampaikan terima kasih kepada saudari Mutiara Ayu Lestari yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir matematik secara abduktif, deduktif. Ya, di situ kita bisa lihat ada 5 kerangka. Di antaranya yaitu yang pertama orientasi terhadap masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi untuk belajar, kemudian yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi proses, kemudian yang keempat adalah menggeneralisasi temuan-temuan,
Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembahasan strategi masalah yang lebih banyak. Ya, oke, baik. Di sini saya akan memaparkan satu persatu kerangka berpikir matematik secara abduktif deduktif. Yang pertama adalah orientasi terhadap masalah. Jadi di sini perilaku gurunya yaitu membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik penting, kemudian memotivasi siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru memberikan apersepsi juga sebelum memulai pelajaran. Oke, baik. Kemudian yang kedua, ada mengorganisasi untuk belajar. Di sini guru itu membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar dan informasi yang terkait dengan permasalahannya. Ya. Yang ketiga ada menganalisis dan mengevaluasi proses. Ya, di sini guru mengarahkan siswanya untuk menemukan solusi sendiri dari informasi yang telah dimiliki oleh siswa. Selain itu, guru juga mendorong siswa untuk melakukan kritik, menjelaskan, mengklarifikasi, mengkolaborasi, kemudian mengajukan suatu gagasan yang mengajukan suatu gagasan baik yang diinisiasi oleh siswa maupun oleh guru. Kemudian di samping itu juga guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk presentasi ataupun diskusi. Selain itu, guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses investigasinya. Ya, jadi di sini digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang keempat ada menggeneralisasi temuan-temuan. Ya, di sini guru membantu siswa untuk menggeneralisasi temuan-temuan yang diperoleh saat pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima ada pembahasan strategi masalah yang lebih banyak. Jadi di sini guru membantu siswa dalam menemukan strategi terhadap masalah-masalah yang lebih banyak. Selain itu, guru memberikan latihan dan evaluasi. Ya, itu adalah kerangka berpikir matematik secara abduktif deduktif. Kemudian selanjutnya ada ilustrasi berpikir matematik secara abduktif deduktif. Ya. Di sini yang pertama ada menyelesaikan masalah dengan cara yang lain. Guru dengan sengaja atau tidak sengaja sudah memilih soal yang penyelesaiannya dapat diperoleh dengan berbagai cara atau strategi ataupun beragam jawaban. Selain itu, hal ini amat direkomendasikan dikarenakan konsep-konsep di dalam matematika saling terkait dan kemampuan koneksi matematika siswa juga perlu mendapat kesempatan untuk dikembangkan. Ya, jadi hal ini mencerminkan betapa kayanya matematika itu. Nah, kemudian dapat diharapkan menimbulkan kekaguman atau apresiasi dari siswa terhadap matematika. Tuntutan bagi siswa juga untuk menyelesaikan soal itu dengan cara yang lain, dengan cara yang banyak, sesungguhnya agar melatih siswa untuk berpikir kreatif serta memberdayakan pengetahuan, memperluas pengetahuan, atau memperbanyak pengalaman. Kemudian yang kedua ada mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika mengajukan pertanyaan tersebut sesungguhnya memberi peluang untuk siswa kreatif dalam menciptakan strategi dan soal-soal baru dengan mengacu pada soal yang tadi diselesaikannya. Ya, jadi contohnya itu informasi pada soal semula diganti, ditambah atau dikurangi. Ya, soal ini juga merupakan tantangan baru bagi siswa dan mereka harus menganalisisnya dong. Selain kreatif, mereka juga akan kritis ya untuk memastikan apakah informasi yang dikurangi atau ditambahkan itu dapat mempengaruhi suatu solusi atau malahan akan memunculkan soal-soal yang benar-benar baru atau bersifat tidak seperti biasanya.
Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan apa yang salah. Siswa diminta untuk membantu suatu keputusan yang didasarkan pada ide individu ataupun pada pengalaman individu. Siswa harus menganalisis situasi kemudian membuat keputusan. Siswa juga dapat diminta untuk dalam satu alinea mengungkapkan secara tertulis apa yang ada di pikirannya. Ya, jadi di sini misalnya itu menemukan kesalahan ketika disajikan suatu konflik atau permasalahan, ataupun solusi yang mengandung kesalahan, apakah secara konsep atau perhitungan. Ya, jadi di sini tugas siswa adalah menemukan kesalahan itu serta memperbaikinya, dan kemudian menjelaskan apa aja sih yang salah, terus kenapa sih salah, mengapa sih salah. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat, mengajukan pertanyaan, apa yang kamu lakukan? Ya, di sini bertujuan untuk memberi peluang kepada siswa menggunakan kemampuan berpikir kritis. Misalnya menemukan kesalahan ketika kepada mereka disajikan suatu konflik ataupun solusi yang mengandung kesalahan secara konsep atau perhitungan. Ya, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih, silakan Mbak Mutiara Ayu Lestari. Baik, semua pembahasan sudah kita sampaikan ya. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.